Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru dalam mata kuliah pemrograman visual, yaitu tentang array. Tapi sebelumnya, array ini juga kalian sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, baik itu di mata kuliah dengan menggunakan bahasa C++, dengan menggunakan bahasa Java, dan juga mata kuliah menggunakan bahasa PHP. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini kita akan membahas dua buah array, yang dimana array yang pertama itu kita menggunakan yang namanya array satu dimensi, dan yang kedua adalah array dengan dua dimensi. Untuk yang pertama, array satu dimensi, silakan kalian desain form seperti ini. Ini adalah desain form untuk array satu dimensi, yang dimana terdapat untuk inputan npm, textbox untuk inputan nama, textbox untuk inputan prodi. Ada dua button di sini proses dan juga next back untuk pindah ke halaman, dan di sini kalian menggunakan list view. Guna dari list view ini untuk menampung atau untuk menampilkan hasil input daripada untuk menampilkan output daripada input yang kita masukkan tadi di dalam text box. Jika kalian sudah mendesain form seperti ini, klik dua kali pada bagian formnya. Ingat ya, klik dua kali pada bagian formnya seperti ini. Lalu kalian ikuti saja langkah-langkahnya seperti dalam video. Nah, fungsi dari list view grid line true ini fungsinya adalah seperti ini. Nanti karena masih kosong, belum terlalu kelihatan, nanti di sini bakal ada garis-garisnya di dalam list view-nya. Lanjut. Pilih yang view details. List view 1. Kolom add. Nah, fungsi dari list view 1.columns add ini adalah untuk menambahkan kolom dalam list view-nya. Kita coba jalankan. Nah, jadi sudah ada kolom untuk npm. Selanjutnya, biar lebih gampang, tinggal di copy, lalu paste bagian bawah, ubah namanya, lalu kasih koma, dan atur lebarnya berapa. Begitu juga untuk prodi. Kasih koma 120. Nah, fungsi dari txt nama.focus ini, jadi pas saat kita jalankan itu, hal yang pertama kita lakukan adalah menginputkan data pada text box nama. Nah, jadi yang kita inputkan adalah text box nama. Tapi sebenarnya kalau lebih bagus itu kita ganti jadi txt npm aja, karena npm paling atas. Nah, jadi oke, jika sudah di bagian atas, silakan klik pada button proses. Klik dua kali pada button proses. Dan kita deklarasikan variabel untuk array-nya, di mana array-nya ada dua. Kita tahu kalau array itu dimulai dari angka 0. Jadi di sini kita mempunyai 3 buah array, yang dimana array ini untuk menyimpan npm, untuk menyimpan nama, dan juga untuk menyimpan data prodi.
Indeks pertama itu untuk menyimpan yang diinputkan pada text box npm. Sedangkan indeks kedua untuk menyimpan data dari text box nama, dan yang terakhir digunakan untuk menyimpan data pada txt_body. Selanjutnya deklarasikan lagi sebuah variabel dim list item as list view item. List item sama dengan new list view item. Sudah. List item sama dengan list view 1. List view 1 ini name daripada list view item yang ini, namanya name-nya adalah list view 1. Dot items add nama variabel array-nya, lalu indeks pertamanya adalah 0. Nah, fungsi dari list item sama dengan list view 1 dot items add array 1 ini maksudnya adalah variabel list item tadi akan menambahkan data atau array ke dalam list view 1 yang kita punya. Untuk selanjutnya, kan kita punya 3 buah kolom nih, untuk kolom npm, kolom nama, dan juga untuk kolom prodi. Nah, di array 0 ini akan mengisi kolom npm-nya. Sedangkan untuk kolom selanjutnya atau kolom nama, bisa kalian buat seperti ini. Biar lebih cepat di copy aja, karena untuk nama dan juga prodi itu sama. Sudah. Sebenarnya kalau gini kita jalankan, jika ada error, kita inputkan aja npm-nya 17.35.10.7.80, namanya Bima, prodinya teknik informatika, kita klik button proses, lalu datanya akan muncul di sini. Nah, yang kita maunya sekarang adalah pas kita klik pada button proses, data yang di sini hilang, lalu akan muncul data yang di sini. Kali ini kan pas kita tekan button proses, inputan kita masih ada di sini. Jadi kita buat aja untuk clear-nya di dalam button proses juga. Sudah seperti itu, tidak ada error. Coba kita masukkan lagi 17.35.10.7.80. 5, lalu prodinya teknik informatika Merdeka. Kita tekan button proses, yap, udah terhapus. Jadi kalau kita ingin memasukkan data selanjutnya itu, kita tidak harus menghapus inputan pertama tadi, tinggal dimasukkan saja. Misalnya npm-nya bebas, masukkan berapa, juga namanya, prodinya, nah sudah ya. Jadi program untuk array 1 dimensi ini cukup simpel, karena dia hanya memiliki 1 dimensi, bukan 2 dimensi array.
Baiklah, jika tidak ada kesulitan atau hal-hal yang membingungkan, silakan kalian lanjut. Untuk materi berikutnya adalah array 2 dimensi. Tapi sebelumnya kita klik dulu next page agar kita bisa berpindah ke form 2. Karena di form 2 ini kita akan membuat program daripada materi kita dengan menggunakan array 2 dimensi atau array multidimensi. Nah, sekarang kita pindah ke form 2.vb. Silakan kalian desain form seperti ini. Ada inputan nama dengan text box, inputan npm dengan text box, inputan nama dengan text box, inputan gender dengan combo box, inputan prodi dengan combo box, dan dan button proses. Lalu ada list view. Jika sudah, silakan kalian double klik pada formnya. Nah, deklarasikan arraynya. Apa jumlah arraynya? Di sini kita punya array 3 dan 1. Deklarasikan sebagai string. Lalu array untuk indeks 0,0 itu adalah untuk npm (0,1) untuk nama, (1,0) untuk jenis kelamin, (1,0) tadi untuk jenis kelamin, array 1,1 untuk prodi, 1,1 untuk prodi, untuk prodi, 2,0 itu untuk laki-laki, 2,1 untuk perempuan, 3,0 untuk program studi teknik informatika, 3,1 dan yang terakhir 3,1 untuk program studi sistem informasi. Oke, untuk deklarasi arahnya sudah. Lalu list view 1.readlines sama dengan true. Sama seperti tadi, kita akan memunculkan garis dalam list view yang kita punya. Lalu list view 1.view sama dengan view .details. Sudah. Mari kita buat perulangan untuk memanggil arraynya. For baris sama dengan 0 to 1. Kita memiliki baris pertama, kolom pertama. Lanjut dulu lah. Nah, jadi kita menggunakan di sini namanya nested loop atau looping dalam looping. List view 1 dot columns add baris, kolom. Nah, 100. Ada satu error. Oh, cuma sekali aja tutup kurungnya. Lalu jangan lupa untuk next kolom dan di bawahnya next baris.
baru lakukan pengulangan lagi, barisnya 2 to 2 for column sama dengan 0 to 1. Sudah. Nah, jadi baris 2 to 2 for column sama dengan 0 to 1 ini adalah untuk combo box daripada jenis kelamin. Yang dimana kan kita punya itu baris 2 kolom baris 2 kolom ke 0 itu untuk jenis kelamin laki-laki, dan juga untuk baris 2 kolom ke 1 itu untuk jenis kelaminnya perempuan. Nah, di sini kenapa kita buatnya 0 sampai 1? Karena di sini kita akan menginput karena ini kan baris 0 kolom 0 itu adalah NPM, sedangkan baris 0 kolom 1 itu untuk nama. Baru baris 1 kolom 0 itu untuk jenis kelamin, dan baris 1 kolom 1 itu untuk prodi. Selanjutnya kita lanjut ke combo box jenis kelamin, cb kelamin dot items add, masukkan variabel array-nya, buka kurung, baris, koma, kolom. Jangan lupa tutup kurung. Jangan lupa kita buat next kolom, next baris. Kita save. Tidak ada yang error. Lalu selanjutnya kita buat satu kali perulangan lagi untuk prodinya. For kolom 0 to 1. Jadi apabila baris ketiga kolom ke 0 itu adalah prodi teknik informatika, dan baris ketiga kolom ke 1 itu adalah program studi sistem informasi. Sama seperti tadi, seperti jenis kelamin, sebenarnya kalau lebih cepat tinggal kalian copy paste saja. Tapi agar kalian lebih paham lagi, mending kalian ketik sendiri. Next baris. Oh, sorry, kebalik. Baterai abang habis, tunggu sebentar. Oke, mohon maaf, baterai laptopnya habis. Bukan habis, tapi sudah lowbat. Sini kita buat next kolom, baru di sininya, di bawahnya kita buat untuk next baris. Nah, sudah tidak ada error ya. Jika sudah, kita sudah selesai pada bagian formnya. Sudah abang jelasin tadi, kalau array 2 dimensi ini memiliki baris dan kolom. Nah, yang selanjutnya adalah kita balik ke form design, lalu kalian double klik. Nanti kalian boleh juga lihat dulu hasilnya gimana. Tekan next page. Nah, sudah muncul ya untuk gender dan juga untuk
prodinya. Selanjutnya kalian kita pause dulu, dan selanjutnya kalian bisa double klik pada button proses. Kita deklarasikan lagi sebuah variabel dengan memiliki 3 buah indeks string. Yang pertama itu adalah untuk txt npm.text, karena kita mempunyai 4 buah inputan, yaitu npm, nama, jenis kelamin, dan juga untuk prodi. Makanya kita deklarasikan variabel array-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena kita memulai variabelnya ini, indeks pertamanya adalah angka 0. Txt npm .text satunya, text nama .text cb kelamin .text juga, lalu cb prodi.text. Sudah, tidak ada error ya. Lalu sama seperti array 1 dimensi tadi, kita buat sebuah variabel baru yang namanya adalah dim, yang namanya adalah list item as list view item. Sudah, list item sama dengan new list view items. Sudah. Nah, kalau mau lebih gampang, tinggal kalian copy paste aja yang dari sini tadi. Kalian copy paste. Ini kalian tambahin itu untuk tinggal kalian tambahin untuk yang array ketiganya. Sudah. Fokus. Ada satu error. Sudah, tidak ada error ya untuk programnya. Nah, coba kalian jalankan. Ini untuk array 1 dimensi tadi, kalian klik aja next page untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, jadi ini adalah form 2 yang dimana program ini dibuat dengan menggunakan array 2 dimensi atau array multidimensi. Oke, langsung saja. Kita ketikkan npm-nya ada 1735107880 dengan namanya Bima. Dan dengan laki-laki, program studi informatika, kalian klik button proses. Oke, sudah muncul. Lalu selanjutnya adalah kalau kalian ingin menginputkan data lagi, nah seperti itu. Jadi saya rasa untuk materi array ini tidak terlalu sulit karena kalian juga sudah mempelajarinya dalam mata kuliah yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk latihannya, ini adalah latihan kalian yang harus kalian kerjakan di rumah dan kalian kumpul di Google Classroom sesuai dengan tiket waktu yang sudah kami berikan. Kita demokan saja untuk programnya. Yang pertama, kalian isi dulu namanya, kalian isi NIS-nya, baru kalian isikan nilainya 80, 80, 80, 80.
Untuk jumlah ini dia akan terhitung otomatis dari penjumlahan keempat mata pelajaran ini. Bahasa Indonesia ada 80, bahasa Inggrisnya ada 80, matematika ada 80, mata pelajaran pilihan ada 80. Semuanya ditambahkan akan menghasilkan jumlah ini. Sedangkan untuk rata-rata nilai adalah jumlah ini dibagi dengan berapa total mata pelajaran yang dinilai. Lalu untuk grade di sini Abang buat aja di notepad. Untuk grade-nya besar dari sama dengan 90, grade A. Besar dari sama dengan 80, grade A. Besar dari sama dengan 80, grade B. Besar dari sama dengan 70, grade-nya C. Dan kecil dari 70, gagal. Nah, jadi untuk grade ini kalian buat grade-nya seperti ini. Besar dari sama dengan 90, dia dapat grade A. Besar dari sama dengan 80, dia dapat grade B. Besar dari sama dengan 70, dia dapat grade C. Dan jika rata-rata nilainya itu kecil dari 70, jadi grade ini bisa didapat atau diperoleh dengan menghitung dengan grade. Jadi grade ini bisa diperoleh dengan menghitung nilai rata-ratanya. Jadi kalau kalian ingin tahu grade-nya berapa, kalian harus hitung dulu nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata tadi itu sudah saya jelaskan juga, itu perhitungannya otomatis, jumlah dibagi dengan total mata kuliahnya. Oke. Untuk keterangan ini, untuk keterangan hanya ada dua, yakni lulus dan tidak lulus. Kalau nilainya itu besar dari sama dengan 70, maka dia lulus. Kecil dari 70, maka dia tidak lulus. Nah, ini untuk keterangannya ya. Sudah diisi semua. Kalian klik tombol proses. Nah, itu. Ini saya tadi 007, namanya Bima. Jumlahnya tadi kan 320 dengan rata-ratanya 80. Ini tidak bisa hilang, saya tidak tahu kenapa. Tapi bagusnya ini untuk jumlah, rata-rata nilai, grade, keterangan, ini juga bisa menjadi latihan kalian. Jadi apabila kalian klik tombol proses atau button proses, bukan inputan sih, yang ada pada text box jumlah, text box rata-rata nilai, text box grade, text box keterangan itu juga akan hilang. Jadi untuk tambahannya, kalian ini kan sudah bersih semua nih untuk nama, nulis, bahasa Indonesia, Inggris, MTK, dan mata pilihan. Jadi kalau untuk tambahannya ini, kalian juga harus bisa membersihkan untuk jumlah, rata-rata nilai, grade, dan keterangan. Jadi pas kita tekan proses, ini bakalan bersih semua, nggak ada inputan atau tulisan seperti ini lagi. Nah, kalau kita ingin memasukkan orang kedua, kalian bisa klik namanya aja. Kalian klik namanya sama kayak seperti tadi. 70, 10, 25, 43. Jadi 70 ditambah 10 ditambah 25 ditambah 43, hasilnya adalah 148. Jadi rata-rata nilainya adalah 37,00. 37,00 itu grade-nya udah pasti akhirnya dia gagal, dan keterangannya dia tidak lulus. Kita tekan proses. Nah, jadi dia bakal menyimpan apa saja yang kita klik pada button proses ini. Nah, saya rasa cukup sekian video kali ini. Mohon kalian kerjakan latihannya dengan sebaik mungkin. Kalian desain formnya sebaik mungkin, seindah mungkin, dan secantik mungkin.
Jika ada yang tidak kalian mengerti tentang materi ini, silakan kalian tanyakan pada grup WhatsApp yang sudah kami buat. Kalian juga boleh bertanya dengan kakak atau abang. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.